Yang kami hormati rekan-rekan pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara, Pak Ustadz Agus, serta para pimpinan daerah Aisyah yang tentu saja tidak saya sebutkan satu persatu. Dan yang kami hormati sahabat saya Mas Wahyu Kristianto ini luar biasa. Beliau baru saja menantang kepada Mas Burhan, karena Mas Burhan itu akan mendirikan pondok pesantren Manulai Lansia. Beliau menawarkan pondok tanahnya tinggal milik. Dibuktikan dengan asal bekas-bekas jejak-jejak perjuangan teman-teman pimpinan cabang. Untuk itu kita berdoa mudah-mudahan beliau semuanya sehat. Amin. Kalaupun nanti mati dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak rela kalau didoakan mudah-mudahan husnul khotimah. Padahal menurut kita sangat penting ya. Ikhlas ya ibu-ibu kalau mati dalam keadaan husnul khotimah. Walaupun misalnya matinya seminggu lagi, ikhlas ya. Ikhlas, enggak masalah. Yang penting kata kuncinya adalah husnul khotimah. Bapak Ibu warga Muhammadiyah, para peserta muscap yang tentu saja tidak saya sebutkan satu persatu, serta ibu-ibu Aisyah, ini warga peserta muscap Aisyah. Kalau saya lihat wajah-wajahnya ini wajah-wajah yang futuristik. Futuristik adalah wajah yang penuh dengan pesona optimisme. Yang kedua, tentu saja kami mengucapkan selamat melaksanakan muscap. Karena apapun, ciri-ciri organisasi yang sehat adalah ketika kita bisa melaksanakan kegiatan seperti ini secara periodik. Karena di dalamnya bentuk muscap, di samping ini hari rayanya Muhammadiyah di tingkatannya, yang kedua adalah bentuk akuntabilitas kita selaku pimpinan. Karena di dalamnya nanti akan dipertanggungjawabkan 5 tahun secara periodik kinerja kita, kemudian menyusun 5 tahun yang akan datang, serta tentu saja nanti akan meneguhkan pimpinan yang akan datang. Kita di tradisi Muhammadiyah itu kita tidak pernah lelah untuk terus-menerus berbakti kepada Muhammadiyah dalam rangka mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah 109 tahun Muhammadiyah hadir di tengah-tengah negara Indonesia. Maka kita tidak berlebihan bahwa Muhammadiyah adalah yang melahirkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena Muhammadiyah hadir, dan tidak hanya hadir saja, tapi betul-betul mewarnai negara kita. Maka ada beberapa hal yang bisa kita tradisikan. Salah satunya kalau tadi disebutkan oleh Ketua PCN-nya, kenapa kok bisa terbangun gedung yang mewah ini? Kenapa SD 1 dan 4 bisa membeli tanah sampai hampir 2 miliar? Kenapa SMP Muhammadiyah bisa mendirikan pondok pesantren Cahaya Quran dan sebagainya? Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada satu hal yang tidak bisa kita ingkari, bahwa selama 100 tahun Muhammadiyah telah bisa mencetak sikap mental Muhammadiyah adalah mental
mental memberi. Pantangan Muhammadiyah meminta-minta, mengemis. Di Kalimandi itu ada guru MI yang menyumbang satu gedung satu kelas beserta dengan tanahnya. Kalau dipikir nggak mungkin, Bapak Ibu, guru MI gajinya berapa sih? Untuk itu mengulang harta-harta kita dihitung, ya? Dihitung semuanya, coba dihitung. Pokoknya ada yang memang harus dizakati, harus diinfaki, dan harus dikeluarkan untuk Muhammadiyah. Moga-moga kita masih hidup. 3 agenda Muhammadiyah. Yang pertama adalah internasionalisasi Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah tidak hanya memikirkan Muhammadiyah di negara kita, tetapi sudah mulai melebarkan sayap. Ditandai dengan pendirian perguruan tinggi di Australia, ditandai dengan berdirinya perguruan tinggi Muhammadiyah di Malaysia, kemudian pembelian masjid di Spanyol, pendirian sekolah-sekolah hampir di negara ASEAN dan lain-lain. Ini Muhammadiyah mengembangkan sama. Yang kedua, Bapak Ibu, gerakan Muhammadiyah yang kedua adalah digitalisasi dalam hal dakwah. Terkait dengan digitalisasi dakwah, Muhammadiyah harus masuk ke arah dakwah di dunia maya. Maka mau tidak mau, maka kita berselayar dakwah di dunia maya. Dan saya lihat konten-konten di Muhammadiyah sudah banyak, tetapi masih kalah dengan tetangga sebelah di dalam rankingan. Kalau kita lihat, tetangga sebelah itu sudah ranking 122 tingkat dunia. Di Muhammadiyah ini ranking 1300 sekian terhadap konten yang paling banyak diikuti oleh pengikutnya. Saya kalau di bandar itu mencermati, ternyata ini diprakarsi oleh Pak Mimin itu sering dia berselancar di dunia maya. Mohon diteruskanlah. Dan saya mohon nanti cabang kota, Muhammadiyah cabang kota harus memprakarsai itu. Kumpulkan anak-anak muda untuk bermain, berdakwah di dunia maya. Karena apa, Bapak Ibu? Muhammadiyah mau tidak mau harus seperti itu. Apalagi eranya kita adalah digitalisasi dakwah. Hal yang harus dikembangkan oleh Muhammadiyah berdasarkan muktamar yang ada di Makassar waktu itu. Muhammadiyah telah menetapkan ada satu dakwah komunitas untuk menjawab ini seperti ini. Ketika kita memasuki dunia disrupi, maka tantangan kita salah satunya adalah orang semuanya sibuk. Sesibuk-sibuknya kita harus tetap dimasuki oleh dakwah-dakwah Muhammadiyah. Maka akan sangat tepat sekarang, monggo Bapak Ibu, sudah harus membentuk komunitas-komunitas berdasarkan bisa jenis pekerjaannya. Jadi nanti mohon pada KCM Kota Banjarnegara, apa salahnya nanti membentuk komunitas pedagang pasar induk Banjarnegara? Misalnya ini harus digarap, harus dimasuki Muhammadiyah. Ada lagi misalnya komunitas jamaah haji Muhammadiyah. Semua orang-orang Muhammadiyah yang sudah haji kumpulkan, jadikan komunitas. Ada lagi komunitas tukang becak Muhammadiyah dan lain-lain. Ini penting Bapak Ibu. Karena apa? Sekarang orang hidup ini keunggulannya berdasarkan jenis pekerjaannya. Sebelum ada dakwah komunitas, ini Muhammadiyah mengenalkan dakwah kultural, kan seperti itu, nih. Ini juga penting karena selama ini begini, kesan yang ada di Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah gerakannya hanya TBC saja,
sehingga kelihatan angker, kelihatan anti budaya dan sebagainya. Padahal di Muhammadiyah tetap ramah terhadap budaya, yang penting tidak keluar dari substansi di Muhammadiyah. Yang ketiga Bapak Ibu, setelah tadi internasional Muhammadiyah, yang kedua digitalisasi dakwah Muhammadiyah, yang ketiga di Muhammadiyah di 100 tahun ini adalah pengembangan ilmu Muhammadiyah. Ini ditandai Bapak Ibu, satu-satunya universitas cyber ini yang pertama kali membuat adalah Muhammadiyah. Dan ini sudah diresmikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, namanya Cybermoon. Jadi universitas yang mahasiswanya itu tidak pernah ketemu secara tatap muka, tapi ketemunya lewat online. Mahasiswa, dosen itu semuanya online dan lain-lain, bermainnya di dunia maya dan sebagainya. Dan ini sudah dikembangkan seperti itu. Dan pimpinan pusat, kalau mohon koreksi kalau tidak salah, itu juga membuat semacam penghargaan kepada peneliti-peneliti setiap tahunnya. Itu Dasron Hamid Center dan lain-lain itu. Dan ini alhamdulillah kalau kita baca di media massa itu Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah itu sudah bisa membuat rudal itu Bapak Ibu. Rudal, ngerti rudal? Itu Muhammadiyah sudah bisa itu anak-anak kita. Malah sudah diakuisisi oleh Menteri Pertahanan, sudah didatangi itu. Kemudian kita juga sudah punya pusat laboratorium luar angkasa itu di Kabupaten, kalau tidak salah di Sidoarjo dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya ceritakan ini baru sedikit saja tentang keberhasilan Muhammadiyah untuk bangsa dan negaranya, untuk masyarakat Indonesia. Maka kata kuncinya, mari kita tidak boleh lelah untuk terus-menerus mencintai Muhammadiyah. Dengan kita aktif di Muhammadiyah, dengan kita konsisten di Muhammadiyah, dengan kita mengeluarkan keringat di Muhammadiyah, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk kita semuanya memperoleh ridho dari Allah, sehingga kita akan diselamatkan di dunia sampai dengan di akhirat. Yang terakhir, selamat bermusab. Mudah-mudahan hasilnya nanti akan bermanfaat untuk masyarakat di Kota Banjarnegara dan untuk masyarakat di Indonesia semuanya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.